Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Soma Suparsa, Wanadi 498 Kabut Limbah. Saya masuk Wanadi tahun 81. Dan kebetulan saya bergerak di kemanusiaan dan dipercaya oleh Wanadi, di Yayasan Wanadi memegang Kepala Divisi Kemanusiaan. Terus juga sering terlibat di kemanusiaan dalam operasi SAR di Jawa Barat dan Indonesia umumnya. Sejarah SAR di Indonesia, ya, untuk gunung hutan itu dimulai pada saat tahun 1969. Itu ada saudara kita Suhagi itu yang meninggal di Semeru. Tapi karena waktu itu belum terorganisir dengan baik, masih pencariannya secara parsial. Tapi mungkin dari berbagai komunitas mencari waktu itu. Nah, pada saat tahun 70, pada saat pencarian di situ gunung Gede Pangrango, itu kasus hilangnya Willy Buntaram dan Alif Kusnanto. Nah, disitulah mulai operasi SAR yang terorganisir di tahun 70. Itu organisasi yang terorganisir di bidang SAR atau pencarian gunung hutan. Dan yang terlibat di pencarian gunung hutan pada saat tahun 70 itu adalah banyak dari mahasiswa. Dan ada juga di situ ada Menpor atau Brimob sekarang dan Polri. Dan di situ juga ada dari organisasi kita, yaitu Wanadi dan Mapala UI dan Mapala pencinta alam yang ada di sekitar Jakarta. Jadi selama saya bergabung di organisasi Wanadi, organisasi kemanusiaan, terutama operasi SAR, saya tahun 86 akhir kalau nggak salah, itu di organisasi Wanadi sendiri lagi ada kegiatan, kalau nggak salah rapat anggota umum, kalau nggak salah ya. Saya ditelepon oleh senior saya dari Jakarta, Kang Iwan Bungsu. Katanya Wanadi harus ngirim tim SAR ke Gunung Salak untuk ikut terlibat pencarian orang hilang, yaitu dari STM Pembangunan. Nah, waktu itu kami berangkat, kira kurang lebih 6 orang, satu tim ke sana, berangkat dan langsung masuk ke posko di Sukamantri, yang kebetulan di bawah kendali SMC-nya waktu itu adalah Kang Rapik Ponto dari Mapala UI. Nah, kami bergabung, kami datang dan ke sana siap bergabung untuk ikut mencari. Ini operasi SAR yang menurut saya, yang pribadi saya ini yang sangat berkesan. Karena itu yang sangat luar biasa, terlibat dan bergabung dengan beberapa komunitas dan berbagai pecinta alam yang ada di sana. Terus saya langsung menghadap Pak Kang Rapik Ponto. Kang Rapik Ponto ditanya, ini kayaknya ini sebagai bridge team. Nah, saya waktu itu kurang ngeh juga, apa itu Kang bridge team? Tim kilat katanya. Oke, kalau begitu. Nah, kami kapan bergerak? Kata Kang Rapik, udah besok pagi aja bergerak. Oke, tim itu langsung istirahat, berkomunikasi, berkoordinasi dengan pihak lain dan juga ngobrol-ngobrol dengan para pendaki atau pencari yang ada di situ. Nah, oke, besok paginya kami berangkat 6 orang lewat Dam Ciapus waktu itu. Dam Ciapus naik ke atas sampai ke ketinggian, kalau nggak salah ketinggiannya 1875 kalau nggak salah ya waktu itu. Dan sampai itu ternyata proses dari naik sampai 18 itu kami tersesat, nyasar itu, berkeliling di situ. Berkeliling, padahal kami sudah berjanji dalam 2 hari akan ketemu tanda jejak atau titik temuan, ya, jejak-jejak yang mereka tersesat di lokasi itu. Nah, sore baru ketemu, kira-kira jam 3-an lah kurang lebih, ketemu Kang Bongkeng di pas ketinggian itu. Nah, dia bertanya, Kang Bongkeng, kemana aja pra kok jam segitu baru nyasar, kayaknya itu orang teh nyasar. Jadi pada saat itu terus bikin bipak ya, karena memang
Sebetulnya waktu itu ada arogansi sih dari tim kita bahwa ini 2 hari akan ketemu sama kayak tim kita, karena dia sudah disebut tim kilat. Jadi mungkin karena arogansi itulah lingkungan di situ tidak menerima alam di situ, sehingga kami nyasar 1 harian. Sorenya kami bikin bipak, dan bikin bipak juga salah di jalanan air. Makanya begitu jam 11 malam hujan, bipak kita ya tergerus air, sehingga pindah juga itu hampir-hampiran juga di pinggir Sungai Ciapus. Ya tahu sendiri bahwa Sungai Ciapus pada saat itu di ketinggian itu kedalamannya hampir kurang lebih ya ratusan meter gitu ke bawah. Ya kita masih untung masih dilindungi. Paginya, nah pas jam 6, kurang lebih jam 6 lah subuh, itu tim kita berteriak, "Lo jangan ambil bateraiku," katanya. Senternya ngegantung tuh di bipak, ngegantung. Jangan diambil. Mungkin dia pada saat mimpinya mungkinnya atau gitu. Semua bangun itu, semua bangun. Nah, ada apa? Akhirnya ngobrol. Ini katanya saya lagi nonton TV, itu dari TV keluar orang ngambil senter itu. Ya udah, kita ngobrol aja dulu. Udah jangan dibicarain lagi, ngobrol. Lo masak sampai pagi, begitu masak pagi kita makan. Pas makan, saya tanya lagi ke saudara kita yang berteriak itu. Kira-kira kemana sih larinya tadi yang ngambil senter itu? Ke atas katanya, Kang, ke ketinggian. Oh kalau gitu, mari kita berdoa bergerak. Nah, setelah berdoa bergerak, kira-kira jam 8 lebih 10 atau 5 menit itu sinar matahari kan masuk tuh dari celah-celah pohon itu, masuk ke jalan setapak yang akan kita lalui. Kayaknya ada benda yang kena sinar matahari mengkilap. Wah, itu yang mencurigakan. Kita ambil. Sebentar kita berhenti ngambil. Begitu diambil, tertulis di situ STM pembangunan. Wah, ini semua berkumpul itu tadinya. Berkumpul. Wah, udah kita nyebar aja. Nyebar membentuk sistem pencarian yang kami dapat dari Wanadi itu dari organisasi kami itu kita sebar. Tapi begitu penyebaran tiba-tiba ya karena mungkin dalam perjalanan itu ada yang keinjak batu dan segala macam, ngegeluduk ke bawah sampai berteriak Wanadi katanya. Ada apa itu tuh? Begitu tuh. Ada apa? Ternyata ada yang jatuhan berupa ngumpul ngeriut lagi itu. Tadinya udah berjejer ngeriut lagi ngumpul. Ya udah, kita jalan aja, jalan setapak mengejar titik temuan. Nah, dari situ beberapa menit kemudian ada di koordinat sekian menemukan sapu tangan. Terus dicatat. Nah, saya menanyakan ke tim. Saya bilang matikan komunikasi karena supaya tidak terganggu perjalanan. Nah, itu kebiasaan kita di lapangan seperti itu. Dimatikan lah tadi komunikasi. Dari sapu tangan itu di koordinat sekian menemukan lagi tanda jejak berikutnya. Sampai terakhir kepada tempat berteduhnya dia, beristirahat sementara. Satu bipak alam lah dan segala macam. Sampai situ kejar, udah situ putus titik itu, berhenti karena keburu sore. Nah, setelah itu istirahat, dibuatlah pos di situ. Setelah pos demikian, datanglah tim bantuan. Waktu itu tahun 86 akhir karena angkatan muda Wanadi kan masih bagus-bagus tuh, berkumpullah di situ. Angkatan muda bergabung di situ mencari, dan ada satu tim yaitu almarhum Kang Heri Macan, Kang Ilham, Kang Yanto Udang, dan anak sejarah Iwan, sejarah Unpad. Bergabung situ tim, kita atur menyebar mencari seharian penuh di titik itu ya, titik jejak terakhir yang kita plot. Semua pada saat jam 4 sore, jam 4 sampai kurang lebih sampai jam 5 berkumpul. Hanya satu tim yang belum datang, yaitu timnya almarhum Kang Heri Macan dan Kang Udang. Sampai malam radio berkomunikasi. Untung radio bisa berkomunikasi. Di mana, Kang? Kok yang lain sudah pada masuk? Saya ada di jalur ini, koordinat sekian, sudut kompasnya sekian.
Saya masih lupa lagi ya sudut kompasnya berapa, tapi ada koordinat sekian. Daerah mana? Daerah Pasirawa lah, daerah Pasirawa yang mengarah ke Pasir Pogor, ke arah sana, segala macam. Ngapain saya bilang? Ini ngejar tanda jejak yang tadi ditentukan terakhir oleh timnya kita, itu dikejar. Apa tanda-tandanya? Ya tadi kejar patahan, perosokan dan segala macam. Ada katanya titiknya. Oke kalau gitu. Terus saya tanya ke timnya Kang Heri Macan, kalian bawa apa? Bawa satu bungkus mie instan dan ponco. Nggak bawa apa-apa, nggak apa-apa. Nggak katanya. Terus sekarang gimana? Bisa nggak bergabung dengan tim kita di posko? Waduh kayaknya oke lah kalau begitu, selamat beristirahat saya, selamat Pak di situ dengan satu ponco dan satu bungkus mie instan pada saat itu mencari. Oke besok kami jemput saya bilang. Nah udah evaluasi. Ini kenapa ini Kang tim ini kok bisa ngejar ke sana? Terus ada apa? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan yang sangat luar biasa. Akhirnya besok paginya dijemput, kita menyiapkan makanan untuk tim itu. Begitu menjemput kan dia di satu ketinggian. Ini sebelum masuk situ kita pakai sudut kompas, kita hajar pakai sudut kompas supaya cepat menemukan dengan tim itu. Sampai di itu ada sungai airnya bersih. Wah, saya bilang, nah, terus saya kontak ke tim itu. Coba berteriak, Kang, di mana? Halo geng, Waladi, katanya di atas itu kelihatan. Oh, itu di atas. Nah, kami ada di bawah di sungai. Ya, terpaksa, bukan terpaksa, memang ya mendingan mandi dulu lah daripada itu. Mandi dulu di situ di sungai. Mandi dengan beres-beres, Pak. Karena udah ketahuan titiknya. Terus kontak lagi, di mana posisi? Di atas katanya dia. Oke. Rupanya Kang Udang dia mungkin kebelet apalah pipis sungainya, terus ngeliat kita di bawah di air di sungai itu lagi pada balak kecelakaan, ketawa, minum dan segala macam, seserian lah katanya. Bapak Cina ya, radio kotak-kotak di atas ternyata ada di bawah kata si. Ya kami ada di bawah. Terus kita naik, terus ketemu di atas dengan timnya Kang Heri Macan. Ngobrol, kenapa sampai dikejar? Ini, oke. Jadi ada tanda jejak, ada tanda patahan-patahan yang memang perosokan, ditentukan masuk ke kali yang kali itu nggak tahu namanya, saya lupa lagi, tapi ada air terjun yang nantinya si jalur itu masuknya ke arah Pasir Pogor. Nah, dikejar, benar, itu titik terakhirnya Survivor. Begitu sampai ke sana, ya kami perlu bantuan tim anggota muda dari Wanadi, yaitu waktu itu tahun 86 angkatan Badai Rimba yang diturunkan di situ. Tim Badai Rimba lah yang mencari di Gunung Salak sampai Survivor itu bisa dikeluarkan dari lokasi itu. Dan itulah, tapi begitu Survivor dikeluarkan, ya mencari jalan keluarnya yang rada relatif susah. Akhirnya masuk ke Pasir Pogor. 3 orang ketemu. Nah, pada saat perjalanan, akhirnya satu, yang keempat, yang kelima, yang keenam ketemu. Itu di proses Gunung Salak. Itulah yang menurut saya sangat berkesan karena tadi. Kenapa saya bilang berkesan? Pertama, itu tadi arogansi kita ternyata dibayar kontan oleh alam di sana, tidak diterima. Kedua, proses pencariannya juga berdasarkan pengetahuan tadi tanda jejak yang terus dilaksanakan oleh kita. Terus soliditas timnya luar biasa. Nah, disitulah baru bergabung tim-tim yang lain untuk proses pencarian lebih lanjut dan evakuasi. Cuman tadi yang di perjalanan karena kebiasaan tim kami, selain bacokan juga radio dimatikan itu untuk menghindari komunikasi yang bisa menghambat pergerakan. Itu yang di Gunung Salak. Ini ada satu, bisa juga disebut fenomena ya, tapi atau emang yang terjadi ya. Kalau dulu kalau orang hilang di gunung hutan
itu para potensi SAR itu dengan cepat bergerak tanpa ibu dan segala macam peralatan disediakan, tapi dengan kemampuan yang sangat luar biasa. Walaupun mungkin pengetahuan dan teori pada saat dulu itu masih belum sehebat sekarang ya, tapi operasi SAR-nya lumayan cepat gerakannya. Cuman mungkin karena informasi data juga kurang begitu akurat pada saat itu, sehingga proses pencariannya rada cukup lama lah. Ada yang pokoknya di atas rata-rata 5 harian ke atas dan segala macam gitu. Jadi itu pernah tuh. Tapi kalau yang sekarang pencariannya kan relatif lebih cepat informasinya. Cepat informasinya, dan peralatan juga penunjangnya sangat luar biasa. Juga pengetahuan dan keterampilannya sangat luar biasa. Jadi secara ini sebetulnya yang sekarang proses pencariannya lebih relatif, lebih cepat dan lebih teratur gitu, terkoordinasi dengan baik. Karena tadi pengetahuan, peralatan dan informasi juga akurasinya lebih tinggi dibanding dengan dulu. Tapi perbedaannya SDM pencari dengan yang dulu dengan sekarang di dalam endurance-nya, daya tahannya. Kalau yang dulu kan daya tahannya karena memang kondisinya. Tapi kalau sekarang kan kondisinya serba ada dan banyak yang itu. Jadi sehingga ada perbedaan yang tidak signifikan sih, tapi itu juga bisa kalau memang kita tidak tidak sering silaturahim, sudah ketemu sehingga kesepakatan untuk proses pencarian seperti apa, kayaknya bisa jadi bermasalah perbedaan itu. Tapi menurut saya itulah yang terjadi. Ya, kalau dari penyebabnya mungkin ini ya yang harus karena kalau dulu jelas gitu kan, penggiat alam itu kalau naik gunung dia sudah berbekal pengetahuan yang sudah mempersiapkan diri naik gunung sekian hari, perbekalannya seperti apa, sehingga kemungkinan tersesatnya itu relatif kecil itu. Tapi ada juga yang itu. Tapi kalau yang sekarang, para penggiat sekarang itu tujuannya lain gitu, beragam sekali gitu, banyak sekali. Selain wisata juga mungkin ngelihat mencatat data untuk kepentingan yang lain, sehingga persiapan dari segi peralatan maupun pengetahuan saya kira kurang begitu optimal yang sekarang, sehingga peluang tersesatnya sangat luar biasa. Itu berbedanya penggiat dulu dengan penggiat sekarang. Nah, justru saya sendiri berpesan, kami juga berpesan dari organisasi, bahwa kalau memang senang naik gunung atau berkegiatan di alam terbuka, ya tadi bekalilah dengan kemampuan yang memang sesuai dengan kebutuhan dari alam tersebut. Nah, itu perbedaannya penggiat dari yang dulu dengan sekarang gitu. Ya, pesan-pesan untuk halayak ya, masyarakat Jawa Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya, kalau kita sedang berkegiatan di alam terbuka, hanya saya pesankan 3. Punya kemampuannya itu tadi secara pengetahuan, secara sikap. Karena sikap ini penting. Ketika masuk satu lokasi kegiatan alam, kalau tidak punya sikap yang peduli terhadap lingkungan dan segala macam, itu akan bisa berbahaya. Banyak contoh lah, kebakaran, sampah, dan segala macam-macam. Jadi sikap itu kedua. Yang ketiga, punya keterampilan khusus. Keterampilan khusus, dia mampu navigasi, survival, atau kadang-kadang kesehatan perjalanan dan segala macam. Jadi saya pesan kepada yang suka ke alam terbuka, bekali dengan 3 kemampuan. 1, pengetahuan secara kognitif. 2, afektif atau attitude atau sikap. 3, ya tadi keterampilan. Untuk itu pesan saya.